Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Halo sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada di siang tengah hari ini sahaja aku live sebab selama berapa hari atau dua minggu ini saya terus bekerja atau beraktivitas di kebun kawasan pisang, and then di siang tengah hari ini saya tengah berehat. Dan tadi pagi pun saya pergi kerja di kebun pisang di luar daripada kebun kawasan durian Musangking, and then di siang tengah hari ini saya baru pulang daripada kebun pisang, dan saya berehat sebab saya berpuasa sahabat-sahabat onlineku. Jadi saya baru pergi mengambil order atau online saya. Ini cap, dua cap yang tadi saya ambil Rp90 sahaja. Dan di siang tengah hari ini saya terus pakai, dan saya mau jalan-jalan di dalam kebun kawasan durian Musangking sebab berapa hari ini atau 2 minggu ini saya terus bekerja di kebun kawasan pisang. Jadi kita tengok dari atas sahabat-sahabat onlineku. Jadi ini adalah kebun kawasan durian Musangking sahabat-sahabat onlineku. Jom ikuti saya dalam video ini untuk kita jalan-jalan atau melawat di dalam kebun durian Musangking di siang tengah hari, siang bolong-bolong. Sebab saya nak mengambil live di dalam kebun kawasan durian Musangking. Sebab kalau pagi sahabat-sahabat onlineku saya tak sempat nak mengambil live di kawasan kebun durian Musangking sebab selama ini atau berapa minggu ini saya bekerja di luar daripada kebun durian Musangking sahabat-sahabat onlineku. Jadi jom ikuti saya dalam video ini, kita pergi melawat di dalam kebun durian Musangking. Jom. Jumpa kembali di channel saya Ibrahim Anak Rantau. Channel berbagi pengalaman pribadi seputar budidaya tanaman buah-buahan, contoh seperti tanaman pohon durian Musangking yang kita tengok di belakang saya, sahabat-sahabat onlineku dan hortikultura. Oke, sahabat-sahabat onlineku, di siang tengah hari ini saya buat live, dan saya sudah pulang daripada kebun pisang, dan hari ini dan 2 minggu ini pun saya bekerja di kebun pisang. Dan di siang tengah hari ini saya ada masa untuk membuat live di dalam kebun kawasan durian Musangking. Jadi oke sahabat-sahabat onlineku, jom kita jalan-jalan atau melawat di dalam kebun durian Musangking. Di belakang saya sekarang di atas tingkat ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi yang belakang saya, atas kepala saya ini adalah antena TV saya. Bos saya, majikan saya bagi, dan rumah pun bagi, listrik pun gas bagi, tempat tidur pun bagi, semua bagi. Ini di dalam rumah saya itu ya sahabat-sahabat onlineku. Semua bagi yang saya sudah buat live di video-video saya yang lepas. Oke, jom sahabat-sahabat onlineku, kita turun tingkat untuk pergi melawat di dalam kebun durian Musangking di siang tengah hari, bolong-bolong. Sebab pagi saya tidak sempat nak buat live di dalam kebun durian Musangking. Sorry sahabat-sahabat onlineku. Jadi ini adalah topi saya yang saya nak gunakan untuk buat video atau buat live dalam live saya dalam YouTube saya. Dan saya nak bagi tahu sedikit sebelum saya pergi bekerja. Sebelum saya pergi melawat di dalam kebun durian Musangking. Jadi pagi saya pergi kerja, saya gunakan dua motor. Ada satu motor dekat sana, satu dekat sana. Jadi saya gunakan yang ini, yang baru ini, untuk pergi bekerja di kebun baru. Oke, jom sahabat-sahabat onlineku. Sorry, mohon maaf, mungkin video saya sangat cerah, terang, putih-putih sebab saya pun orangnya pakai cap putih.
Dan ini cap yang bulat dan ini cap yang ada depan itu. Yang baju saya pun sama dengan cap, dua cap ini. Oke, sahabat-sahabat onlineku, jadi jom kita melawat di dalam kebun durian Musangking di siang tengah hari ini. Jadi kita berpuasa ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi saya berjalan-jalan di dalam kebun durian Musangking. Jadi ini sahabat-sahabat onlineku, kebun durian Musangking yang umur 2 tahun tapi belum berbunga sahabat-sahabat onlineku. Ada yang sudah berbunga tapi bunganya hari itu ada hujan kuat sangat deras sangat. Jadi rontok buah bunga durian. Jadi jom kita tengok-tengok ya sahabat-sahabat onlineku. Sorry, mohon maaf, baju dengan cap 2 ini saya pakai sahaja untuk buat live atau buat video dalam YouTube saya. Alhamdulillah, ini adalah kebun durian Musangking sahabat-sahabat onlineku. Ini kebun durian Musangking yang umur 2 tahun. Ini kawasannya, kawasan kebun durian Musangking. Oke, sahabat-sahabat onlineku, di siang tengah hari ini saya berjalan-jalan di dalam kawasan kebun durian Musangking, and then selama berapa hari ini atau 2 minggu saya bekerja full di kebun baru, yaitu kebun kawasan pisang. Dan di siang tengah hari ini, siang bolong-bolong, saya bersantai-santai di bawah pohon durian Musangking di belakang saya, sebab ada angin sahabat-sahabat onlineku, jadi sejuk. Dan di siang tengah hari ini, siang bolong-bolong, tengok sahabat-sahabat onlineku, matahari sangat kuat. Dan selamat berpuasa juga sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. Dan di hari ini, di siang tengah hari ini, jom kita berborak ya, berborak-borak. Dan saya nak menceritakan gaji-gajian di Malaysia. Oke, gaji-gajian di Malaysia. Contoh saya, macam saya bekerja di kebun perkebunan, yaitu kebun kawasan durian Musangking dan kebun pisang. Jadi gaji saya sahabat-sahabat onlineku, mula-mula saya masuk gaji saya 1.700. And then sudah tiap bulan akan naik bila kita kerja rajin, kita kerja macam semangat untuk kita bekerja, dan kita sudah ada pengalaman kerja, kita sudah pandai, gaji kita akan naik setiap bulan sahabat-sahabat onlineku. Jadi gaji saya di Malaysia 2.000 ringgit sekarang. Jadi alhamdulillah. Dan sekarang saya bekerja di kebun pisang juga, kebun pisang yang hari-hari saya bekerja, luasnya 8 ekar sahabat-sahabat onlineku. Jadi gaji saya akan ditambah lagi kalau sudah panen pisang. Kalau sudah panen pisang, gaji saya itu ditambah, dan saya dapat komisen juga daripada bos juga. Itu sahabat-sahabat onlineku. Jadi di petang hari ini kita di siang tengah hari ini, di siang tengah hari ini kita sahaja buat live. Bagi tahu gaji-gajian di Malaysia. Contoh gaji saya macam 2.000 ringgit Malaysia, kalau ditukar dengan uang rupiah Indonesia itu kita dapat 6.460.000 kalau tukaran 3.000. Tapi kalau tukaran 3.400.000 itu kena 6.500.000 lebih ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi tukaran sekarang uang Malaysia, kalau ditukar 1 ringgit uang Malaysia ditukar dengan uang rupiah Indonesia sekarang tukaran 3.000. Sekarang sudah kurang, sudah 3.000. Hari itu saya hantar untuk pembayaran dealer motor saya yang terakhir, yang saya beli motor yang pertama, yang motor saya yang MX King 150 cc itu
saya hantar uang daripada Malaysia, tukaran 3.400 sahabat-sahabat online ko. 3.400 rupiah. 1 ringgit ditukar uang Indonesia 3.400 rupiah. Dan terus lagi saya nak hantar lagi 3 juta rupiah ke Indonesia, 3.000 sahaja sahabat-sahabat online juga. Jadi kadang penukaran uang ringgit dengan uang rupiah Indonesia kadang menurun, kadang naik sahabat-sahabat online ko. Jadi itulah penjelasan saya di pengalaman penjelasan saya untuk gaji-gajian di Malaysia sahabat-sahabat online ko. Jadi kalau sahabat-sahabat kita yang bekerja di kebun kelapa sawit, contoh saya di belakang saya ini tengok ada kebun kelapa sawit juga kan. Jadi di kebun kawasan Durian Musangking ini tempat bekerja saya, di tepi-tepi pagar ini kan ada kebun kelapa sawit. Jadi kalau sahabat-sahabat kita yang bekerja di kebun kelapa sawit itu dikira tan, tak tahu satu tan berapa, 50 ke 60 70 ringgit, saya pun tak tahu sahabat-sahabat online ko. Sebab saya hanya tahu saja kalau satu tan kelapa sawit itu dikira 700 ringgit Malaysia. Itu banyak ya, kalau dirupiahkan banyak ya sahabat-sahabat online ko. Jadi inilah sahabat-sahabat online ko, saya tengah berehat sebab panas ya sahabat-sahabat online ko, dan letih juga sebab sekarang kita berpuasa. Jadi alhamdulillah kita bekerja sampai pukul 12 kita balik. Kita tak bekerja lagi sampai besok baru kita lanjut kerja kita sebab kita berpuasa. Majikan saya orang Cina tapi dia faham. Tadi saya bekerja, majikan saya adik daripada majikan saya panggil saya, Ibrahim jom kita balik sebab kamu puasa, saya boleh makan tapi kamu jadi nanti kamu penat. Jadi terus kita pukul 12 kita balik lah. Dekat Malaysia baguslah sahabat-sahabat online ku. Ada orang yang bukan orang Islam tapi dia faham dengan kita sahabat-sahabat online ku. Jadi kalau kita kena macam kita kerja dengan majikan yang faham, alhamdulillah kita bersyukur. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey sahabat-sahabat online ku, jadi kita hanya berborak-borak saja di dalam kebun kawasan Durian Musangking sebab selama ini saya bekerja di kebun baru, iaitu kebun kawasan pisang yang luasnya 8 ekar dan kebun Durian Musangking ini luasnya 20 ekar sahabat-sahabat online ku. Jadi bekerja di dalam kawasan kebun Durian Musangking yang luasnya 20 ekar ini 2 orang sahaja sahabat-sahabat online ku. Jadi 3 orang sama majikan saya, adik daripada majikan saya. Yang 1 orang Flores dekat ujung sana dan saya dekat ujung sini. Jadi dekat sini semuanya sudah siap, kerjanya sudah siap. Jadi saya bekerja tambahan di ladang pertanian kebun pisang, yaitu kebun baru. Saya bekerja di sana selama 2 minggu lebih sudah saya bekerja di sana, tapi saya tinggal di sini. Ini rumah saya ya sahabat-sahabat online ku. Jadi bila kita bekerja di luar negeri sebagai anak TKI atau TKW di luar negeri, kita ditanggung oleh majikan kita, paspor kita ditanggung oleh majikan kita. Ini saya nak bagi tahu lagi untuk kita yang sebagai anak TKI atau TKW yang bekerja di Malaysia, kita harus buat paspor dan ada permit. Itu kita ditanggung macam listrik, air, terus itu rumah, tempat tidur, TV, kulkas itu ditanggung oleh majikan. Sebab di dalam kalau macam majikan kita tidak tanggung semuanya ini, tidak tunaikan semuanya ini, itu boleh kita reportkan ke KBRI, Kedutaan Besar Indonesia. Mereka akan kena saman sahabat-sahabat online ku. Dan gaji kita kalau tidak dibayar oleh majikan kita 1, 2, 3 bulan atau 1 tahun,
tidak dibayar oleh majikan kita, kita harus mempunyai dokumen. Kita harus punya dokumen sahabat-sahabat onlineku. Kalau kita punya dokumen paspor itu lebih penting, itu lebih berguna. Sebab kalau gaji kita tidak dibayar oleh majikan kita, kita boleh repot di KBRI atau Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Jalan Tun Razak sebelah Menara Kembar Petronas yang saya sudah buat live di video-video yang lepas. Itu sahabat-sahabat onlineku. Jadi di siang tengah hari ini jom kita berborak-borak dan saya akan bagi tahu pengalaman-pengalaman saya di Malaysia sahabat-sahabat onlineku dan gaji-gajian di Malaysia dan macam mana kita jadi seorang TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri. Apakah rumah, listrik, air, kulkas, TV, semua itu paspor ditanggung oleh majikan. Memang betul ditanggung oleh majikan dan gaji kita ada gaji kita itu dibayar oleh majikan juga. Jadi contoh gaji kita satu hari RM50 atau RM60. Itu harus ada hitam putih ya sahabat-sahabat onlineku. Gajian kita macam satu hari RM60 ada hitam putih supaya macam majikan kita tidak bayar gaji kita, kita boleh repot di KBRI atau Kedutaan Besar Indonesia. Sebab kalau kita ada permit, kita ada paspor, kerajaan Malaysia dengan Indonesia itu tahu bahwa macam kerajaan Indonesia dia tahu bahwa dia punya rakyat ada bekerja di Malaysia sebagai TKI atau TKW. Itu sahabat-sahabat onlineku. Kalau kita kosong susah sahabat-sahabat onlineku. Jangan sekali-sekali nak buat bodoh untuk kosong. Kita harus punya paspor kita ditanggung oleh majikan kita dan kita hanya bayar saja permit kerja. Permit kerja dan kita harus punya visa juga. Permit kerja macam contoh, saya contohkan yang di video saya yang sudah saya bagi tahu di video saya yang lepas. Contoh saja macam permit kita bekerja di Johor, kita tetap bekerja di Johor sahabat-sahabat onlineku. Tidak boleh kita bekerja di tempat-tempat yang lain atau di negeri-negeri lain atau di provinsi-provinsi lain. Contoh macam di wilayah persekutuan Kuala Lumpur atau di Johor atau di Pahang, negeri Pahang atau di negeri Kedah atau di Perlis, Langkawi, di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang, Melaka tidak boleh sahabat-sahabat onlineku. Atau di Sabah, Sarawak tidak boleh. Apalagi Sabah Sarawak tak boleh. Sebab kita pergi ke Sabah Sarawak dari Semenanjung Kuala Lumpur pergi ke Sabah Sarawak kita harus lewat penerbangan flight. Jadi kita tak boleh bekerja dekat sana. Jadi kita punya paspor bekerja bukan untuk paspor melancong sahabat-sahabat onlineku. Jadi boleh kita gunakan paspor bekerja ini boleh untuk kita jalan-jalan, tapi kita harus ada surat izin dari majikan kita. Contoh saja macam kita melancong itu ada surat izin juga. Jadi kita harus ada surat izin dari majikan ya sahabat-sahabat onlineku. Jadi senang. Kita ada paspor, kita senang sahabat-sahabat onlineku duduk di negara orang. Macam itu sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita tak tertekan diri sebab kita punya dokumen. Itu sahabat-sahabat onlineku. Jadi macam sahabat-sahabat online kita yang sudah berada di Malaysia dan sudah pernah di Malaysia dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap, tolong kalau ada pemutihan atau rekalibrasi kita harus buatkan paspor kita pergi ke Kedutaan Besar pejabat Kedutaan Besar KBRI di KBRI Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur di sebelah Menara Kembar sebab saya sudah pernah ke sana dan saya juga sudah pernah sambung paspor atau tampering paspor di Immigration Putrajaya dan saya ikut rekalibrasi tahun 2021 di Kuala Lumpur di sebelah Menara Kembar Petronas yaitu di Jalan Tun Razak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Itu kalau kita pergi petugas-petugas semua kita punya orang Indonesia sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita pergi saja jangan takut.
kita beranikan diri kita. Nah, coba-coba kita beranikan diri kita supaya kita terbiasa sahabat-sahabat online itu. Macam itu. Nah, kalau kita sebagai orang perantau kita harus belajar untuk beranikan diri. Gitu. Oke, sahabat-sahabat onlineku, mungkin video kali saya ini sampai di sini saja. Saya mohon maaf banyak-banyak, dan saya live ini saya tak bekerja sebab saya berpuasa, dan saya di siang tengah hari ini saya sahaja jalan-jalan atau raung-raung atau melawat di dalam kebun kawasan Durian Musangking, dan saya nyantai-nyantai di dalam kebun kawasan Durian Musangking. Oke, sahabat-sahabat onlineku, video kali saya ini sampai di sini saja, dan doakan saya sahabat-sahabat onlineku selama masa bulan Ramadan ini, semoga kita tetap beristighfar banyak-banyak sahabat-sahabat onlineku. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon maaf banyak-banyak, dan tetap semangat sahabat-sahabat onlineku setiap untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, dan selalu sholat 5 waktu ya sahabat-sahabat onlineku, dimanapun Anda berada. Jangan tinggalkan 5 waktu, biar kita manusia yang tak sempurna, tetapi kalau untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu, tetap menunaikan ibadah sholat 5 waktu itu adalah wajib bagi kita umat Islam di seluruh pelosok dunia sahabat-sahabat onlineku. Sebab hidup itu satu kali, mati itu satu kali sahabat-sahabat onlineku. Jadi kematian kita tidak tahu bila dicabut nyawa kita oleh malaikat Jibril sahabat-sahabat onlineku. Jadi kita mau berbuat baiklah dan bersedekah banyak-banyaklah untuk sahabat-sahabat kita yang memerlukan di bulan puasa, bulan suci yang mulia ini. Kita berbuat dan berinfaklah dan bersedekahlah banyak-banyak sahabat-sahabat onlineku, dan beri makan untuk orang-orang yang berpuasa supaya pahalanya seperti orang yang berpuasa. Alhamdulillah, kalau kita beri makan untuk orang yang berpuasa, alhamdulillah kita punya pahala seperti orang yang berpuasa sahabat-sahabat onlineku. Jadi pahala itu kita tidak nampak sahabat-sahabat onlineku, dan jadi bila kita sudah dicabut nyawa oleh malaikat Jibril di dalam kubur, kita akan tahu pahala kita macam mana. Nah, itu insya Allah, mudah-mudahan kita berbuat baik di dunia, dan di akhirat juga insya Allah kita baik. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, video kali saya ini sampai di sini saja, dan jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Bye bye.